Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wulida Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awwal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Salo Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak RT, kami hormati pengurus Masjid Al-Ikhlas, pengurus Masjid Baitul Ma'mur, imam-imam masjid, khatib dan bilal, abuya-abuya kita yang berada di lingkungan kita yang kemuliakan, tokoh masyarakat, nenek mama, bapak dan ibu-ibu, jamaah, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, malam ini kita diberikan rahmat oleh Allah. Dengan senang hati kita bisa hadir ke Masjid Al-Ikhlas ini. Kita tinggalkan seluruh kesibukan di rumah, sementara kita mengabdi kepada Allah, menambah bekal kita untuk akan kita bawa nanti pulang ke akhirat. Inilah salah satu yang akan kita bawa ke akhirat, ke kampung asli kita, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini mendapat adanya curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang muliakan, malam ini kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Sebagai tema ceramah Maulid Nabi kita malam hari ini, apa tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam analisa kita dalam Al-Quran dan hadis, pada garis besarnya ada 4 tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad ke permukaan bumi ini. Pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat seluruh alam. Rupanya kenapa Nabi Muhammad dilahirkan oleh Allah? Untuk menjadi rahmat seluruh alam. Bukan saja manusia mendapat rahmat, tumbuh-tumbuhan mendapat rahmat, jin mendapat rahmat, malaikat mendapat rahmat, hewan mendapat rahmat. Segala yang ada di alam ini mendapat rahmat dengan kelahiran junjungan alam. Coba kita tengok Ibu, agar kita gali sedikit-sedikit, benarkah Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini menjadi rahmat? Pertama sekali yang mendapat rahmat adalah ibu kandungnya yang mengandungnya. Aminah waktu mengandung Nabi Muhammad banyak yang aneh. Satu, apa dan aneh di Aminah Adamu 9 bulan mengandung, tidak nampak kandungan dapat. Itu aneh Pak. Mana ada manusia biasa di dunia kini mengandung, tidak nampak kandung. Mana ada? Hanya dalam sejarah kita ketemukan hanya Siti Aminah. Tidak nampak kandung Bu. Lui je apa ke bawah. Contoh kau ini bukan. Nampak kete kan? Contoh 6 bulan. Boleh itu memperagakan boleh jalan. Ibu-ibu,
Aminah ndak nampak kita jual. Dan tu dia bahasanya hamil. Ndak pakai tes. Dia punya tahun tu hamil 9 bulan Aminah mengandung, 9 orang Nabi datang memimpikan. Allah nyuwun memimpi Aminah. Aminah, kau ngandung Aminah. Ya kau kandung kau Nabi akhir zaman. Esok kalau lahir bayi nama Ahmad di dalam Injil, Muhammad di dalam Al-Quran, artinya sama. 9 bulan ngandung, 9 orang Nabi datang memimpinya. Kan tidak sama dengan awakmu. Awak hamil lepas pernah mimpi Nabi tiba. Mana lo? Ada mimpi boleh Ustaz. Aku tiba bau. Kalau lahiran alam malah kejang-kejang. Minta apa mimpi tiba kan takut ya awak. Nah, Aminah ibu mimpi 9 bulan 9 orang Nabi datang. Satu yang Nabi Rahmat ibunya udah nampak dia hamil. Apalagi Aminah mengandung tidak ada ngidam. Anak macam ini awal pak. Ini awal macam-macam ngidam. Jam 10 malam dah minta dia bang balik bakso bang. Bakso mana? Bakso pakai bau. Ini 10 malam balik bakso pakai bau. Dan mana? Pelita pantai. Ni oh dia keleton tu minta. Dia sayang ke bini, kata keterayun. Jauh bawa liur habis 2 jam belum balik orang tu nak macet lobi 2 jam hati bodoh marah ke bahasa orang dan ni orangnya dewan deh menoput bila pandang bini pengidam dan tak pasok tahan tak pendek dan tahan macam meminta dia pasok gini temannya di pantai lo tak perlu tambah kan ibu yang kemuliakan ada tetangga dan ngidam bu aneh lah bu dan duduk-duduk pagi dia nampak mulut ke berbui datang kayaknya bu dia apa ke bu dah apa dia Ustaz mulut berbui apa itu makan sabun sabun apa bu sabun lo lama bu sok estantong gitu ya dia biasa ngidamnya makan sabun lo selelo lahir budak tekman sabun lo mutanya bukan paham itu aja cinta makan sabun lo yolah itulah manusia biasa macam-macam ngidam itu pertanda Aminah mengandung nada ngidam karena yang dikandungnya Nabi kekasih Allah. Baiklah bapak dan ibu yang kemuliakan itu dan aneh pada Aminah sebelum beliau melahirkan. Kita ambil langsung malam kelahiran junjungan alam, malam Isnin, ya, Yusuf Senin lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Macam apa rumah Aminah asal itu diterangkan dalam Barzanji. Barzanji itu adalah sejarah dalam bahasa Arab, tapi disahirkan juga. Wa muhayyan kasyamsin kamudhi'u asfarat anhu laylatun warra'u. Di malam kelahiran junjungan alam rumah Aminah malam itu kalam. Waktu maghrib masuk datanglah tamu dari surga. Rumah Aminah dari kalam menjadi terang. Tidak pakai lampu, tidak pakai pelito. Siapa tamunya? Bidadari. Heran Aminah pas waktu maghrib masuk, oh Bisalam sudah selamat. Umi Aminah melahirkan Nabi akhir zaman. Selama Aminah itu namanya kita punya topon. Siapa kalian kenangnya Aminah? Dan nengok yang sancak ke kodonya. Ada juri akademi dangdut Soiman nama ajak juga kalian soalnya Soiman pembangun. Kali saya nyum di kadang-kadang ibu-ibu yang kemuliakan bidadari datang. Ya Allah boy, siapa bidadari itu? Pertama Siti Asia, kedua Siti Maryam. Ya Maryam mulai tidur
ya, Siti Asia bini Fir'aun, seorang perempuan yang paling taat kepada Allah. Siti Maryam anak Nabi Isa, itu bidan Nabi awal. Jadi bidadari bu, malam kelahiran Nabi dia meninggal sodol tiba. Kalau awal ibu gak meninggal atau malam melahirkan tiba. Nah kau cium kau gini nah, antara kau kamu ada kau nih, dan kata abang hantu. Mungkin gara melahirkan laswai lasap lo kan, mati tiba sodol. Tapi nanti kau nanti baru bidadari diperintahkan oleh Allah puanur Aminah menanti kelahiran junjungan Allah. Jadi kau diciton keke awal bu, tak jangan kita nanti terlalu durhaka. Samu nak Muhammad dengan nawarnya, apun samu. Ibadah nak samu, waktu nak samu, pengen samu, apun samu. Coba kita tengok, benarkah samu? Awal lahir, datang bidadari itu. Mana lo? Buat tetangga ada di boleh bidadari. 1 jam akan lahir Nabi Muhammad. Rupanya alam ini sudah dipersiapkan oleh Allah. Panitianya mereka Jibril. Jin malam itu tidak sanggup berjalan. Kalau berjalan tembakau. Suruhnya rahasia. Binatang yang ada dalam hutan berbaris-baris. Burung yang ada di udara bersop-sop di atas pohon kayu, ikan di laut berbaris-baris menanti kelahiran junjungan alam. Nah, sama nah, buat apa? Awak melahirkan, bu, melahirkan, berbaris kucing tu mah, kucing, makalu le, mana melahirkan ni makalu lagi awak. Ya Allah bu, alam inilah siap sodok. Alhamdulillah sunyi alam ini 1 jam nanti detik-detik junjungan alam akan lahir. Pas Nabi Muhammad lahir mulai heboh. Dunia kok heboh, apa deh heboh banyak nengganjir. Pertama Ka'bah, di Ka'bah itu ada patung 360 patung. Malam kelahiran junjungan alam tumbang sodok. Aku dah heboh bakar pak. Tuhan awak tumbang dia makan. Tuhan Nabi tumbang, dikuatkan pelukau itu berhala tumbang di subuh kelahiran junjungan alam. Api di Paris di sawah padang 1000 tahun, malam kelahiran Nabi padam. Onde pak, awak pi kompor dapat lahir. Siapa yang lahir ini bu? Kalau tidak kekasih Allah. Binatang yang ada di alam ini malam kelahiran junjungan alam pandai berbahasa Arab. Bahasa Arab sodopa, nak heboh dunia. So kambing sama kambing malam ngecek kepeluk ni kambing. Ini dapat dia kambing Arab beda mana? Nah malam kelahiran Nabi kepeluk apa kabar? Sodopa bahasa Arab. Termasuk kambing Abu Lahab. Jadi kau beda kita rumah. Sumber ngaji kopi dong oleh suara tabat yada bila cilakola tangan Abu Lahab panggil Abu Lahab ini kami juga tadi pakai cerita cilako nyanyi bila ngecek ke bang dah masih pinggan nanya ulang modern tadi dah daya ada bang antun dah tersapu ngecek ulang lagi ya Allah menggerakkan ulangnya kami yang lagu tabat yada bila cilakola tangan Abu Lahab kami yang sengkok nyanyi awak masuk dan makan potong pagi masuk kandang awak kayaknya cilakola naik kok kami yang apa yang ketanya apa diambil mulut kami yang mana saci diikan ke bawah diikan katir dikuyan deh orang kami yang kau punya menguyan orang kami yang mengecek kami yang sakit loh. Tapi saya mengkuyan orang coba apa tiba itu mendape Abu Lahab untung Nabi Muhammad lahir lalu lahir Nabi Muhammad mulut kami kecil melulu tampang duyan payah kini lawe mulut kami tampang kolam lasap. Itu kau ada mati binatang lahir Nabi sesuatu bahagia dunia ini. Pohon kayu ditinggalkan oleh Nabi Isa 300 tahun lebih, tidak berdaun, tidak berbunga,
tidak berbuah. Malam kelahiran Nabi bawa pohon kali sono. Apa nak suka beda apa? Itu pun itu kepalu apa yang terjadi? Luar biasa kebiasaan itu. Inilah junjungan alam yang kita peringati malam hari ini. Bukan manusia biasa itu, manusia luar biasa itu. Bapak dan Ibu yang kemuliakan, alhamdulillah Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini menjadi rahmat seluruh alam. Dari tumbuh-tumbuhan mendapat rahmat, binatang mendapat rahmat, manusia mendapat rahmat. Siapa yang pertama mendapat rahmat perubahan dengan lahir Nabi? Rombongan ibu-ibu. Dulu di Abu Jahil pengumuman, ketika kabar pengumumannya, siapa yang sudah dicerai oleh suaminya tidak boleh lagi berlaki selama itu. Di Abu Jahil pengumuman, dia bawa baca peraturan ini yang dengan lahir Nabi, alhamdulillah mulai berlaki. Dia punya jando-jando. Abu Jahil juga peraturan, siapa yang lahir anak laki-laki baru kita boleh kita pelihara dengan baik. Bila lahir anak perempuan, bunuh hidup-hidup. Peraturan Abu Jahil dirubah oleh Nabi. Waktu Fatimah lahir ibu, langsung dijujung berjalan belak tak ada bau api dato Nabi bilang wakar. Inilah perempuan. An-nisa imanul bilad. Iza sulahat bilad. Wa iza pasadat bilad. Wanita tiang negara, baik wanita baik negara, jelek wanita jelek negara. Heran juga, hei, lalu dia wanita nak, dulu aku punya duit. Untung lahir Nabi Muhammad. Kalau nak lahir Nabi Muhammad, nak nabu mama soalnya. Bila nak nabu mama, kami dah ada. Mana kami lahir? Dia batu pisang mungkin. Ya, kan itu pada rahmat Rasulullah luar biasa itu. Pada suatu hari Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, dia pernah membunuh anak kandungnya. Waktu itu hamil istrinya 3 bulan. Inyo nak dagang ke negeri Sam. Ke negeri Sam itu jauh ibu. Ya, dari Mekah ke negeri Sam sekitar 1.500 km. Nah, jauh. Udah pakai untuk ke situ. 2 bulan, 3 bulan baru sampai. Jadi orang dulu berdagang bukan 1 hari. Kalau paling kurangnya 6 bulan, setahun baru pulang. Jadi pada Bapak Saleh Umar bin Khattab ke bini, di nyari ke bini, nyo Umar ke bini bergadi nyo, bini dino. Nah kalau lu juga nyo, tak berbeda lah. Di sampai berdagang kan yang kerisam, kalau hamil 3 bulan juga mah. Tak payah bila abang balik mungkin sampai setahun nanti. Kalau lahir nanti perempuan, jangan nanti deh yang kubu jelas mau ibu. Tapi kalau lahir laki-laki itu pelihara baik-baik, jangankan nyamuk, lalat boleh nggak olehnya. Betul kan hormatnya laki-laki, anak aja bini. Mereka Umar bin Khattab berdagang. 6 bulan berangkat berarti itu hamil 9 bulan, lahirlah seorang anak, bukan laki-laki tapi betina. Mandanglah macam konde ayah kau pasana suku pun duit dena kau darah daging kuna tak ada kodoh pada saya. Tapi bagaimana kalau pulang nanti ayahmu semalam dah lolor bini Umar bin Khattab pemikian nak bunuh anak tak tolong tak dibunuh ayah bunuh sebab aku caro ya akhirlah pagi sudah dapat akal agar jangan tahu orang ayahnya nanti bila pulang dibailah anak tadi pakaian laki-laki, celana laki-laki, baju laki-laki, rambut laki-laki, kaya laki-laki. Jadi zaman jahiliyah dulu orang Tino pakai serawa laki-laki. Dulu zaman jahiliyah. Kini ada orang Tino pakai serawa laki-laki. Jahiliyah dulu deh Pak. Kalau maju dia bagi kan akan balik jadi sosok lah apa panggalan kok modern kok balik oleh kejahilian apa ini bangga nah, sampai kini alhamdulillah bini dia tak boleh dan pakai sarawak dan terayam ini pakainya panggang coba dia
Ada yang mau cerita lo tidak pernah pakai roknya orang sama kami kalau baiklah ibu yang kemuliakan, 1 tahun sudah pulanglah Umar bin Khattab. Dia kata bangga ibu anak lelaki di kawan-kawan lahir. Binantu kawan antara laki-laki dan perempuan dapat tanya. Sampai di rumah langsung menuju ke bini. Ini ada apa dong? Tu lolo, tidak bangang muda. Ya nantinya jatuh soalnya. Yolah, abang 2 dah boleh ada bang. Jadi bini, apa lo? Dah boleh abang memandikan ini. Ini cuma ni tuan ada. Masuk nanti no. Yang kedua abang dah boleh mengenai pakaiannya. Ayolah nyoba. Ketujuh ada yang itu. Terakhir mandi nana hari. Ketika do sampai kini pongi Umar dapat deh. Dengan minggu. Pemali semayangnya ini. Semamanya ya. Semamanya ya apa? Amalah. Ayam mau di bang. Itu sudah mandi sudah berkena kaya lancar lebih pada aku. Ayam. Ande mandi nyoman ayam dulu. Ada ayam ada cerita tu nak mandi nana. Ada. Pina sodo dulu. Separuh dah dia. Dua ya. Dan tak mana ibu-ibu je kan apa-apa ada biasa sekali kan kadang ceramah kan ibunya hantam tahu gitu dan tak nak mau buang ini kan abang nanti nak tahu beri sesekali beri yang akan macam tu pak baik ibu yang kemuliakan jadi bu labangun anak-anak abang tiap anak wadah pakai labangun bang waduh kok anak aku deh ganteng bang dan nyetino ganteng antu deh jangan terbawa mana awalnya mana kita ganteng ni bang jadi waduh kok kali itu malah nak gue ikuti ayah bang dia jual dari Umar langsung wah singgah pada pasir mau kan pedang loncat kuda main panah dia jual ada perang rupanya nak hebat nak wah jadi ganti ayah nanti singgah pada pasir yuk besok pagi bangunkan anak kita saya akan berburu bersama anak ini luar biasa anak kita ini pagilah siap dengan pakaian laki-laki bangke nak berburu macam hewan apa yang kata Umar lah tope berburu wah masuk si goyang ayah lucu apapun nampak tembak dengan panah beracun perlu disembeli baru panggil apa wilayahnya ibu-ibu masuk lebar 5 meter masuk nampak dia anak seekor musuh tembak pada beracun dia putar-putar tumbak di pantai langsung dia nak kete bisa anak Umar bin Khattab itu umur 6 bulan dia bisa berlari-lari macam lagu ada 6 bulan maleng-maleng juga dia bisa ngapu juga nyoya lu lepak juga ibu anak kan kejauhan beda ibu-ibu yang kemuliakan alamat itu sudah batal ibu bau dipanggil ayah ada saya kakak juga nengok sudah di pantai pintar warna wala lebih hebat dari ayah gini nak yolah kita tarik di bolos dari kelapangan bu diambil paha satu dibakar ke api makan berdua deh api deh bu ngarap jadi heran mana jemaah haji ke nengok di wakar nengok gawe meja porotihan seorang juga ini ayam siku nama anaknya kayaknya habis dia habis ayam siku roti lo meja habis deh mati orang Arab tuh godang-godang tinggi-tinggi ayam siku seorangnya awas siku ayam deh tinggal keluar gak makan tak boleh kaci-kaci awak maco siapa ciai pasau itu bukan nasi lauk saya tu maco luar dia tidak yang tengok dengan maco dia kata itu baik ibu yang muliakan setelah ini makan rusa tadi baru tasurnya sakit bawi nah ya mau tapi di saat anaknya buang air besar baru Umar tahu anaknya bukan laki-laki anaknya perempuan merah muka jilaku ini dia Tino adalah kurang
langsung dikubur ibu bekali dia lubang dah itu semeter lobio dalam tanya anak berapa lubang ya sampai eko iya bedo dalam ya kete mani nanyo anak ayah kate dilap-lap baju ayah kotor ya tiba bisikan Umar kamu singa padang pasir bunuh anakmu dengan tapak pikir panjang didorong anak masuk lubang tadi ditimbun sampai pinggang tanya anak kenapa ayah timbun kamu kau Tino lelako ini tak sadar Umar bini Tino tak laku ini tak laku begini Tino tak laku bini Tino terkadang ternyata rati ibu-ibu yang kamu lihatkan ditimbun tawis sampai dengan leher nak kena ada kehidupan saudara anak akan ini apa ucapan terakhir adanya masalama la ilaha illallah selamat tinggal apa kita tidak akan ketemu lagi apa timbun habis mati lah dikubur hidup-hidup pulang Umar terbahak-bahak bangga sudah menguburkan anaknya hidup-hidup inilah setelah Umar masih Islam ibu apa yang terjadi beliau bertuang sinting mana ke kanan golak mana ke kiri nangi tanya oleh kawan Umar tu kerasukan setan kiai apa yang terjadi mana ke kanan golak mana ke kiri nangi apa yang kau dilakukan Umar saya teringat masa jahiliyah dulu kenapa engkau tersenyum golak mana ke kanan berbayang dan aku menjomba berhala dempuk dari tepung alam cenderung roti gergodang ada sombak bila sudah sombak dan makan Tuhan dan nyanyi aneh kau jadi selalu gara-gara kau jawab kenapa saya menangis mana ke kiri sampai hari ini bahkan mungkin saya sampai akan mati menyesal perbuatan saya kenapa saya membunuh anak kandung saya sendiri ibu untung lahir Nabi kalau tidak lahir Nabi selesai tidak ada manusia di permukaan bumi ini lagi inilah Nabi itu dilahirkan mendapat rahmat seluruh alam kalau tidak pakai mulut Nabi bilo akan membantu dia kalau mulut Nabi kalau ya kemudian Bapak dan Ibu ini yang pertama apa tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad untuk jadi rahmat seluruh alam kedua apa tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak sesungguhnya saya ini diutus dilahirkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia kita langsung ke contohnya lah coba akhlak manusia zaman jahiliyah nama itu tidak kena adonenelo satu hari Nabi Muhammad jalan-jalan dengan istrinya Aisyah, istri kedua, anak Abu Bakar Siddiq. Mengaku juga jalan represi. Antum nama represi ini. Represi ini mah ya. Jangan saya sangkul kasih yang dah itu loh. Represi ini melopen pone. Jalan-jalan, ibu apa-apa. Kalau di Rasulullah, awak bobini awak ada represi. Sudah sembahyang asal dan orang kenyabatan Bang Indang kan dengan yang ayu-ayu pinjam dorong bini dia suka ganti lalu mana ya dengan yang apa ayu-ayu lapen stres rumah kan bakal ada bantah apa kaget ibu senang Nabi di istrinya jalan-jalan sore deh merepresi menghilangkan ponela banyak kojo satu hari kan sedang jalan tadi lewat orang non-Islam orang kafir menegur Nabi apa tegurnya menghina apa assalamu alaika ya Muhammad kalau dalam bahasa Arab assalamu itu artinya racun assalamu alaika ya Muhammad mampus kau ibu coba buki awak sedang ulama jalan dengan bini awak tiba nyambui mampu wak tak sakit hati dia sakitnya bu walaupun kenyataan sakit juga misalnya man nong pendek nyuang lagi dia awak jadi pendek sakit pendek sakitnya hati dia bu
Sudah tu tak masalah dia enggak lah dia kan. Nabi Muhammad boleh cerita itu senyum. Mampus kau Muhammad, balik senyum deh. Mana dah ini? Bang, dah mau dia mau mencaci apa? Lain, tahu bang balik dengan senyum? Dah balik, dia balik. Oleh sempat Nabi membalik dia Aisyah. Hai orang kafir, alaika wala'atullah wa azabu. Kamu yang celaka, kamu yang diazab oleh Allah, kamu yang dilaknat oleh Allah. Asal cik tu kan lo P3. Kalau buka bahasa awal, kapiu, kita pada patui bang. Jadi bahasa awal. Dilaknat orang dah. Nangau itu ya bu, bangi kan Nabi ke bini dah. Papagang bini tongan elo-elo bos-bosok. Mahlan ya Humairah. Tenang hai kamera merah Nabi. Kau contoh ni bu, kau botol. Nah insyaAllah. Ya. Tenang hai kamera merahan. Apa di Humairah kalau kulit Aisyah itu terlalu kuning. Kono de cahayo pane. Kuning kalau kono de cahayo pane sila bu. Itu Humairah. Kalau kami hitam kono cahayo pane hijau. Betul dungu hijau kan? Dia nak jauh kan? Jadi ibu Nabi coba itu ke bini. Dah terus saksi jangan bohongi Nabi. Tenang kamera merah. Boleh kita menggalau bini ibu? Boleh kita menggalau suami? Boleh. Asal gelar itu disedari masing-masing. Boleh. Tapi kalau menyakitkan enggak boleh. Contoh kan ada menyakitkan di rumah ada. Bang, makan bang. Tak peduli dia bawa. Dia nonton film India. Ibu makan ada sampai cinta India kan? Aslinya nonton. Bang, makan dulu. Kau nonton. Makan. Tak peduli dia. Baby ni kan. Tu meringgi makan. Coba kau bul pak. Anaknya harus panik dengan abang. Makan dulu ni lampir. Itu nak menyenangkan lebu. Itulah menyakitkan. Tak boleh. Tapi kalau menyenangkan boleh. Aisyah itu digalau Nabi Humairah. Karena Humairah itu disenangi oleh Aisyah. Sampai di rumah ditanya oleh Aisyah, bang, tadi abang dicaci orang ya bang, bisa bang nahan ya bang? Apa resepnya bang? Al-Quran ya Nabi. Wa iza khatabahumul jahilu qalu salama. Bila kita diejek orang, bila kita dicaci orang, bila kita dicemeh orang, bila kita dipetana orang, bila kita dipuji orang, doakan mereka dengan perkataan yang baik. Inilah rahasianya kenapa Nabi Muhammad selama hidupnya tidak pernah sakit. Di samping puasa sunat Senin Kamis, rahasia kedua, beliau tidak pernah mendoakan orang celaka. Beliau mendoakan agar orang selamat. Rahasia Nabi dia sehat, doa orang selamat. Ibu-ibu apa-apa, kita kalau nanti kalau ingin sehat, jadi hobi kita mendoakan agar orang selamat. Nampak ibu-ibu contoh berjalan, toyong-toyong di jalan, doa ya Allah, sehatkan ibu tu ya Allah, bahagianya dunia akhirat ya Allah. Bila kita berdoa kepada seseorang yang tidak dia tahu kita doakan dia, Allah kirimkan satu kelompok malaikat pak berkelompok datang ke Allah. Apa nyinyong? Amin anta khairum mislu. Anda lebih baik dari orang yang engkau doakan. Jadi Tuhan kau dapat sodian doa orang nanelo-elo. Ada orang cakap kuih doa ya Allah, kau pun kita ya Allah, tulangnya tinggi ibu tidak ya, bahagianya dunia akhirat. Nampak orang kau puas, contohnya toga, ya Allah, kuih kita ya Allah, azab contoh toga. Jadi dong keluar dia orang, ya bahaya. Itu bu, nampak orang contoh datang pendek. Doa ya Allah, Ustaz kami ke pendek bawah ya Allah.
tenggin kita beriko doan bu ya cumain iya ustad nggak tambah tinggi itu cumain bersama cumain sama Allahnya Allah gue adoan ini aja kan tinggi gitu kan tapi mudah-mudahan lawannya mendoa belum disebut mungkin ada seorang yang dengar oleh Allah doa sekarang banyak tinggi kan ibu sih kelupu kan ustad mesti kamu iya aja lain apa tinggi karena ibu kotor deh itu tentu doa dari siapa Allah akan terima doa kita ya bu ini kunci kenapa Nabi itu sehat beliau mendoakan orang berbuat selamat jadi kita apa doa selamat insya Allah beliau ke awal doa itu sama dengan melempar bola tak ke dia beliau balik ke kawan itulah doa kita baik Bapak dan Ibu yang muliakan lekan tuh tangan tuh tahu ya yang ketiga apa tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sesungguhnya pada Rasul itu adalah contoh yang baik. Nah, jadi kita lanahu idola kita jadi contoh lado. Yang contohnya ke lainnya. Lado di Allah, contoh awal Nabi. Banyak. Dari mana contoh Ustaz? Apa boleh contoh? Terlalu banyak. Segala segi kehidupan ada contoh ke Nabi. Pindahkan saudi malam pesodot terlalu banyak. Kita ambil aja 1,5 baris. Kalau pada sanji, kalau yang merhaban itu ada di ujung sekali. Kalau sudah merhaban dibaca oleh namanya tawadu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yasifuna lahu wa yarqa'u sawbahu wa yahlu syatahu wa yasiru fi khidmati alihi bisiratin sariyah. Baru 1,5 baris. Nyawa tawadu itu 1 halaman. Nah, ambil 1,5 baris. Wa kana sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidal haya, orang yang sangat pemalu. Ini begitu pemalu juga. Malu siapa? Apa contoh? Rumah beliau kan arah sa'i kan ada 1 meter. Kalau kini tidak sampai lah diperluas Masjidil Haram sekitar 50 meter lagi. Rumah Nabi sampai ke Masjidil Haram saat itu 100 meter. Nabi Arab maksud Nabi itu kalau pergi masjid kemana-mana pakaian mereka pakai jubah. Karena di Mekah itu lama pakai jubah bu. Ya, seminggu orang pakai jubah tak kena nampak dakil. Iya betul. Nah ada bangun di Mekah berburu akhirnya dapat bau baju busur. Betul. Dak kira ada. Awal biasa menyasannya pakai 2 kali baju putih paling banyak atau cuci dia. Kalau situ tak boleh macam itu. Berapa je nak ada dulu. Nabi pakai jubah. Memang saja. Waktu masa jadi dikipet-kipet jubah deh. Nampak mati. Angkat matinya bu. Masuk kampung deh betis. Ya, jalannya nampak boti. Kami laki-laki boti itu indah aurat. Aurat kami antara lutut dengan pusat. Nabi nampak boti. Macam apa ya bu? Langsung lari ke satu ruangan, menggigitnya bu. Kalau palu kunyam, dia bu malu nampak boti. Awalnya kalau palu kunyam awak nampak boti. Nak cunyuk bo ke awak leh bo awak masa ngajo dengan boti leh dalam roh iya pak kuntiang lelakang enggak ada tanya ke ibu aku kan belum kuntiang lelakang Muhammad itu dalam apa Ustaz AC lebih AC roh ke AC apa sampai anak gue bayar berjalan loh apa malah kete awak salah itu bapak kuntiang lelakang bertengah lah boti bangga lah ke mati jangan lama ngangui.
syadidul haya, Nabi orang yang sangat pemalu. Watawadu, Nabi itu orang yang sangat rendah hati. Kalau inyo bertemu dengan satu jamaah, inyo cari tempat duduk di mana banyak fakir miskin dan anak yatim duduk di situ. Itu tuh Nabi itu udah kayu duduk orang. Di mana anak yatim dan miskin itu duduk. Kenapa? Inyo ingin mendengar keluhan orang susah. Beko orang miskin apa cito? Besok kena makan sepagi dekau. Itu tuh miskin. Kalau kayu dapat emak di mobilan kau anak gerit yang awalin. Terus di motor anak. Apa yang wali 3M? Mana cebin tidak awal? Ada ustaz makan motor 3M, makan lah masuk dulu. Itu baru bisa makan murid. Makan ustaz. Ada dokter ke bawah mau motor 3M. Dia makan, tapi permisi kayaknya dia makan. Apa nggak? Tapi dia sombong nyanyi. Makannya dia 3M dia. Masuk ada peta kotor, lancar. Jadi ibu yang kamu muliakan, Nabi itu tawadu dan sombong. Di dunia kau banyak orang sombong. Yang mempangkat sombong dipangkat. Gilo itu dia dipangkat. Saya dipangkat dan orang yang dipangkat saja. Iya, tidak. Orang yang ganteng gila dia ganteng, sombong dia ganteng. Mana cantik, sombong dia cantik. Siapa nak dia? Mana ada dia jawab? Mandang dulu ni. Cermin, suruh cermin dulu. Dia lah boleh orang tak. Bukan sekarang, itu pengalaman. Waktu dia di pesantren dulu, pulang kampung di Kabupaten yang kejadian. Jadi ada orang situ kayu saat itu tahun 70-an beli kayu kepakai kereta sangki. Nah itu dia belilah kayu kan. Jadi lalu mau kode ada sapunya assalamualaikum. Mau pesantren assalamualaikum kan. Assalamualaikum dan ajak kereta di. Langsung dia mau kode deh. Cuk ini wajib deh. Ternyata orang lu mandang di Kuwali. Wali dulu nih coba kali kini lu bisa gue baca itu makan kape aku. Jadi ibu dan jujur itu nanya udah pegang aku lah temi kuat. Sana samui temen ngomong Korea boleh sadar dan tolongnya pengaji sudah tuh tutilah bini lo mau 30 tahun nggak bini kita akunya kontinu tapi masuk nanti 30 tahun atau siapa yang punya boleh. Baiklah ibu yang muliakan, jadi bu apapun siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong sangat marah Allah kepadanya. Karena yang sombong itu dua jadinya. Pertama Allah, yang kedua iblis. Allah pantas sombong karena dia yang menciptakan segala-galanya. Iblis ini sombong, Allah keluarkan dari surga. Kita sombong, Allah suruh boleh sombong, hendakkan bencana surga. Selebih ini suruh kalau. Baik Bapak dan Ibu, yaksifuna lahu wa yarqa'u sawbahu wa ya'lubu syadahu. Atikos itu ya. Yaksifuna lahu, Nabi bila putri sandalnya bu, ini seorang memperbaiki sandalnya. Nah itu ngawak, kalau putri sandalnya bu, ini mati sandal ke masjid. Insya Allah sikot dah alul beko penentuan waktu banjir karena tengok terampan kalau hilang aku suni buat ini kan kekade ke toko mesti terampan ini tuh sangat menjadi terampan itu dia yasipu na'lahu wa yarqa'u sawbahu. Nabi kalau kuyak bajunya seorang menjahit baju wa yahluku sya'tahu. Nabi membawa sesuka biar untuk dicuisu. Kenapa tak bininya? Itulah Rasulullah. Kalau nampak bininya sedang sibuk, dia dah meminta bantu ke bini. Kalau lagi bisa saya kerjakan, aku harus saya kerjakan sendiri. Kalau pun Nabi tak bisa, minta tolongnya. Kadang-kadang awak ke orang kamar, kamu terlalu manja laki-laki.
Ayonya Pak, kalau sopir lagi ayonya, jangan sampai kocok nanti lo Bu, kayo nanti, ibu nak kepada kami, uangnya uang, iyo, ini contoh itu betul itu, sesama kampung Madu, sama kok jadi kampung, tiba rumah dulu lagi di kursi, lama jadi kopi, untuk ini penyabar, kalau tak penyabar, iyo, sunggang kopi. Sampai pun itu kan tak kebantah jadi, tapi ini ya lah bang, konek gue jual kopi, walaupun gue juga bisa ngacau tuh mata ya bang, ampun nih kopi, ini kacau juga, mencuri itu lah, ada kotor, kalau terkata jauh gue juga, buang ya Allah kewa, panennya bang, abangnya gue sekali gue ya bang, lalu gue aja lah, paling gue jadi itu ngapain juga. Aku lagi, aku mau gue, siapa tuh gue ini? Ibu, kalau seorang suami yang bagus, tidak mau nipos, cakap kan ada orang kopi, itu mau gini. Aduh, cara halus jadi buat rumah, magati, kau pakai magati kan, kalau pakai ade kan dia ade, ada tuh ade, susah. Tapi biarlah, kayak apa aja lah kan, jadi aduh ayangnya, kan lagi lah bocor sawi, tidak apa-apa, tak langsung lah, nyana, kau bang, kopi, kau ada, konyol, memang kopi dah, tapi cara mak ayangnya tanya ni, nanti mau ya bang mati seri bang, dah ada ayangnya bang, mana ni masan, bela mencikayu ya, buat masan ni sebagai. Ayo menceminya bini suami mencikayu bini menceminya apa sobong buat tungku abini membinapi dengan korek api api mulai dia ingin kerjasama bantu dia membui dia bini itu sebelah kok dia bini dia membui laki Cina dia kerjasama membui laki sebelah kok akhirnya pada api minggu api itu pada berhadap terlalu kerjasama nona sini tua nanti kau lagi nih kalau ini dia mau bangun tengok situasi jadi ibu yang kamu lihatkan itu apa artinya Nabi kalau masih sanggup mengerjakan sendiri dia harus kerjakan sendiri itu kalau bisa apa bisa saling kerja dalam ya apalagi wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah Nabi itu buinya namu menyuruh orang pembantunya bininya untuk belanja ke pasar tetapi Nabi sendiri belanja ke pasar tunggu dulu bu nyokar dulu kacau dah lagi dulu ya selagi hari kan pasar kan pasal dalam mau lain mana amin jantan lagi ke pasal nanti orang tahu dia pokok pak belanja ke pasal dan nanti nongol tu dia gagal mulai Nabi kacau kami ini bos itu pak kamu nonggang nanti kami sudah nyonya bodoh mana lu sudah sampai sudah dong kenapa Nabi belanja ke pasal ada sebabnya bu kullu syai'in bisababin setiap sesuatu ada sebab Nabi dia belanja ke pasar saat itu tidak bisa orang perempuan keluar rumah siapa kalau di rumah hilang lagi di orang jantan itu bu perumahan kok ini kalau enggak hilang juga ya dah kena ada orang dia aduh ya hanya modal ketutur lagi nih ya ibu maaf ibu ya anda pun lalu kalau dibandingkan ibu belanja dengan kami belanja pasti jauh berbeda piti sama-sama 2 tui pak ibu belanja piti 2 tui kami 2 tui mau belanja kok gak jauh beda ibu ada 2 kelebihan kami ada 2 kekurangan ibu kelebihannya ada kekurangan ada kami 2 kekurangan 1 kami pemalu 1 loh tidak tahu kalau kami kelado nggak dimali tahu nggak
belakang dulu. Tanya tuh kan jual apa Pak? Pika. Habis gua kata tuh beko ibu. Beko lah pepa jadi kalau nggak bisa nggak nak jadi wali. Habis lagi, kalau jadi wali malu. Yang kedua kami tidak pandai mogok. Kau kekurangan kami. Bapak lihat dong, seratus dulu Pak, bersekilo. Kira dong, ini lihat tuh. Pulang, habis. Kira dong pulang. Itu kelebihan kami bu. Kekurangan kami tidak kami pandai mogok. Dua tui cilado pulang. Agak ibu-ibu kan hebat. Pokok itu nomor satu. Bapak lihat dong. Dulu, ya koyong, bela kami, bela dong. Boleh, main lepon, boleh kulit dia. Mana boleh mugasi, tapi boleh deh. Labi terang pas-pasan, celado itu. Oh boleh deh. Kenapa ibu-ibu macam itu? Tidak kami bohong ini bu. Kadang-kadang dia ibu berbuat macam itu, dia gara-gara bohongnya kami. Piti kete banyak. Pasal kita banyak. Balik mo martabak, balik esteba mo, balik labak. Itu dua tu, semua wali. Akar itu yang lebih ni tempat sebanyak ngomong. Boleh. Lihat itu beranjak, lihat ande. Ibu itu kelebihan ibu pandai ngomong. Yang kedua ibu pandai meminta. Kenapa pandai tu? Depan dulu kita jualan lador antu Ustaz itu ibu tu jawab balik Ustaz nama ibu kamu apa yang terjadi Ustaz diam je betul apa yang ada sahabat Ustaz itu anak je bu betul dong kiamat anak boleh buat ya sama kau kan saru kali gitu yo akhirnya kiamat boleh buat bagian di sini gua dah kau lain sini itu juga gua bicaru kartu je tertarik sekilo ini di Wisminan Mato dia tak boleh buang nak togan ni rapi ni Wisminan Mato wah ikut tu kau cuma juga kau juga tahu ini ada lagi dia kan ada sahabat ini pun selain lo ini selama nunggu itu tambah kita tambah yang kedua kan itu kelebihan tambah yang antur baju ada kawin apa kadang dia tambah ada masuk kita kawin kita kadang ambil kita masuk dalam madam je kawin pertama cukup mandang ibu dah betul saudara nak lihat ini banyak tambah niatnya kan selalu tiba di rumah ditimbang balik pas sekilo ada lebih nyari lapai pun tanya kayaknya 900 kan nah Pak Ustaz dah kawin dari sama terus dah pas sekilo dah tutur ni juga minta cerita cara ini tapi tidak selalu mama cerita dulu ya kalau di bukan laki-laki tadi lo biasa baru nama minta ya belajar ibu lah mengingat menimbang memutuskan mulai sepagi mama aja berlanjut kalau putri dia ya semua kami suka aja memilih terakhir lanjut hanya orang pikir dia kalau lanjut betulin di rumah itu dah apa kan 2 5 wali 2 tu wali lupa lebih tu cerita kan baik ibu yang kemuliaan lewat 9 sembuh ibu kan kurang alhamdulillah iya kecil kan pokok tahatil kejauh ya apa tujuan Allah melahirkan Nabi Muhammad yang keempat wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali 2 perkara pertama memberi khabar gembira kedua khabar pertakut kalau khabar gembira jadi baik orang akan lupa dengan akhirat kalau khabar pertakut aja ibu dunia tidak kembang takut yo setiap wirid awal wirid malam ini judulnya mati tiba Ustaz minggu sore ceramah kita malam hari ini sakratul maut sama je mati yo masuk Ustaz kalau ketiga ceramah kita malam hari ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un apa itu orang jemput masyarakat mati sudah yang ada cara akhir
yang nak kambang dunia berapa tuti diberi nabi itu khabar gembira khabar bertakut khabar gembira tuti indah alam Allah dihiasi di manusia Allah nyuwun khabar bertakut di samping wala mewah nanti karena mati akan seimbang. Ini Muhammad itu diberi khabar gembira. Apa khabar gembiranya? Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, tidak saja beriman, harus diiringi dengan amal soleh. Mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Celah kok surga pada Allah Ta'ala yang beriman dan beramal soleh itu. A'adatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh. Mala ainun ra'at, kalau pernah nampak di mata di dunia, wala usunun sami'at, kalau pernah tahu di telinga di dunia, wala khatar ala qalbil bashar, kalau pernah terlintas di hati di dunia ini. Itulah indahnya surga. Terus siapa surga macam itu? Orang beriman dan beramal soleh. Kok malam kini gabungan ikutan dengan beriman gabungan dan beriman namu pada berbahan itu masih punya surga tentangan tu dan disediakan ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah pun kini tak nampak Allah. Amalkan lawan tu boleh sakratul maut sampai alam kubur diantar ke akhirat. Ibu kalau nanti ada mendoa nanti kubur, kalau orang tu khusyuk nampak azab dalam kubur. Kalau diberi Allah kasab saat itu, orang yang beramal soleh akan nampak sudah menantinya di alam barzah itu betapa indahnya tempat yang Allah sediakan untuk penantian menjelang hari kiamat. Allah sediakan indah tempatnya di alam barzah. Kau tidak amal soleh jangan memahami ini. Orang-orang nanti sudah diberi oleh Allah keterangan orang-orang yang beramal soleh. Tinggi khabar pertakut atau bergembira. Khabar pertakut. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami akan kami lemparkan mereka ke dalam neraka. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Orang yang banyak dosa nanti Allah akan halau ke neraka dengan merasa haus. Dan terbayang Pak, kalau nanti di akhirat sudah ditipsa kekal oleh Israfil yang kedua, manusia akan keluar dari kubur masing-masing dari bumi ini Bu. Kalulah berapa banyak rombongan nanti? 12 rombongan. Seboleh rombongan tidak bentuk manusia, hanya satu rombongan bentuk manusia. Dan kalau terbayang di akhirat nanti ya Allah, satu rombongan untuk manusia itu, yang rombongan ini dibagi oleh Nabi menjadi 2 rombongan. Yang satu rombongan itu bercahaya seperti bulan purnama tubuhnya. Ada orang yang ahli tahajud, ada orang yang ahli baca Quran, ada yang orang ahli doa, ada orang yang ahli wirid paling fajar. Itu nanti tubuhnya akan diberi cahaya oleh Allah di akhirat nanti. Bapak dan Ibu yang muliakan, mana yang berdosa sesuai dengan perangainya. Pagi apa ke? Pagi harimau, cenah harimau so nyemaki dia Allah. Cenah monyet so. Macam boleh sesuai dengan perangai kita nanti. Apakah kita di dunia macam itulah bangkit di padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar nampak oleh Nabi Allah, umatnya sudah berubah, tidak batu manusia lagi. Dalam hadis diterangkan itu Pak, menangi Nabi yang kita tangannya berdoa kepada Allah, Allahumma sallim ummati, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. 11 rombongan tidak bantu manusia lagi ya Allah. Inilah yang kita takutkan nanti. Dan sampai topi neraka dilemparkan oleh mereka zamannya ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badadnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tatkala kulit manusia dibakar oleh Allah, jadi akan dikikis, dibakar lagi liyazuqul azab,
supaya mereka merasakan azabnya Allah SWT. Di saat itu lu minta, ya Allah, lapar ya Allah, minta ya Allah makanan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Tiadalah makanan neraka itu kecuali makanan yang pahit berduri, yang tidak menggabungkan dan tidak menghilangkan lapar. Ada makannya pawilitan, aduh ibu sakit-sakit kemukil-mukil. Minta kepada Allah, ya Allah, tolong minta air ya Allah, air ya Allah, air rezeki ya Allah. Apa kata Allah? Air mereka sama dia, kasih kepada mereka air. Air apa ya Allah? Tusqa min ainin aliyah, kasih air yang mendidih. Bila orang neraka minum air aniyah, hancur seluruh isi perutnya. Di saat itulah orang neraka tadi berdoa kepada Allah. Quran saya baca seluruh kali itu, banyak sudah banyak ayat. Satu surat dulu, dan tersusunnya jurnal yang baca tadi itu. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Oh Tuhan kami sudah merasakan azab neraka ya Allah. Kami melihat langsung dan merasakan azab neraka ya Allah. Sekarang baru kami percaya. Lah masuk neraka baru percaya ya Allah. Dulu di dunia datang pengajian, kenapa kamu tidak dengar? Kemana? Tanya oleh Allah nanti ibu. Akhirnya ya Allah marah kepada orang-orang ahli neraka itu. Apa kata Allah kepada malaikat Zabaniah? Malaikat Zabaniah, kau dengar orang berdoa tadi? Saya dengar ya Allah. Kasih kepada mereka. Apa yang dikasih? Zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Tambah kepada mereka azab di atas azab, karena mereka di atas dunia selalu berbuat kebinasaan. Na'udzubillah, subhanallah. Bapak dan Ibu yang kemuliakan, sama-sama Bapak Ibu, kalau kita cinta tentang azab dan rahmat ya Allah, kita dekat dengan Allah, selalu kita melaksanakan macam ini, insya Allah Allah akan jauhkan kita dari api neraka. Hari ini kita mendaki, besok hari menurun pula. Malam ini kita maulid Nabi, akhlak yang jelek harus dirubah. Itu dulu ceramah kita malam hari ini. Saya mohon maaf dengan kekurangan dan kejengkelan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah tetap sayang dan cinta kepada kita, masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.